Selamat datang di Bumi Pakarangsa Suhunan, sebuah rumah di mana ribuan pusaka bersejarah disimpan di sini mempertahankan budaya tradisional. Lemah cai Dewi Nungarajana Ati, ranggam nungare matipu, ka gunung-gunung subur kulawu, berkeken dekep kasawah sampalan rumah, ngemplok hejo, lemah cai mata holang sagala. Unggah pajar anyar kalahirkeun jabang pahlawan. Kenapa namanya Museum Bumi Pakarangsa Suhunan? Ya, Balai Wisata Bandung, Bumi Pakarangsa Suhunan itu merupakan tempat pakarang yang ada di Suhunan. Ya. Jadi pakarang pakakas yang ada di sini itu adanya di Suhunan. Jadi satu Suhunan itu banyak pakarangnya. Jadi Suhunan Tempat. itu atap ya Atap sebetulnya, rumah, Pak? atap rumah. Atap rumah. Ya, Jadi atap rumah yang dipenuhi oleh pakarang, koleksi-koleksi. Oh, iya, iya. Ada keris, ada pedang, ada golok, adalah 35 jenis 35 pakarang. jenis. Ya, kurang lebih. Kalau total keseluruhannya Pak untuk koleksinya kira-kira ada berapa? Total keseluruhan itu kurang lebih ada 3.000 3 pakarang, ribuan. ya, 3 pakarang. ribuan. Di samping pakarang berbentuk untuk senjata, ya berburu, Iya. juga ada untuk alat rumah tangga, ada iya, juga alat-alat pertanian dan sebagainya. Jadi ini merupakan satu kumpulan dari koleksi-koleksi, termasuk yaitu tadi. Jadi ada yang senjata untuk berburu, ada untuk pakarang, dan juga ada untuk alat rumah tangga dan alat pertanian. Oh, pakarang itu senjata, Pak? Senjata. Senjata. Iya. Oh, jadi pada zaman dahulu kala Iya. dipakai untuk pertahanan diri gitu. Pak? Pertahanan diri. Oh, iya. Jadi berbentuknya ada keris, ada kujang, ada golok, Iya. ada tumbak. Oh, Itu banyak kan ternyata ada ya, Pak? banyak. Ada kudi, ada badik dan sebagainya. Kantungan panjang kudu terdepannya kuning nangtung di tatar sundang aja gala bacai kuning nu dipika cinta gawangun cita-cita bangsa pikeun jadi bangsa anu bener-bener merdeka pancek digalur ulah mundur pancek digalur patah mundur hayu dulur lemacai suka Itu dari sejak kapan ya Pak dimulai dikumpulkan? Itu kurang lebih sudah 40 tahunan ya, 40 tahun 70-an lah. Oh, iya. Kita mengumpulkan beberapa koleksi Iya. pakarang, baik itu yang memang diberikan dari orang atau juga ada unsur pembelian. Oh, koleksi. Itu termasuk Koleksi sendiri ya Pak, pribadi ya? koleksi pribadi. Jadi ini semua juga yang punya pribadi. Oh, seluruh. Ada di antaranya ini Iya. kujang. Ini berbagai jenis kujang. Kujang. Ya, ada fungsi-fungsinya. Ada untuk fungsinya kujang itu kan sekarang sebagai lambang, gitu. Tapi asal muasalnya historisnya itu dari alat pertanian kujang itu. Oh, jadi dulunya kujang itu dipakai untuk alat pertanian. Alat pertanian. Oh, Jadi sekarang untuk di- tanaman sebagai perkakas. lambang. Ada lambang, ada untuk senjata, ada untuk ya pakarang, Iya. ada untuk pusaka, Iya. ada untuk geman ya pusaka itu. Ada juga untuk alat pertanian. Sampai sekarang juga masih di daerah Baduy, di Sukabumi itu masih Masih digunakan. digunakan. Oh, oke. Ingin tanya nih Pak, kenapa akhirnya keris nih yang dipilih untuk koleksi? Keris Sebetulnya atau pakarang, ya. semua perkakas dan pakarang kita menjadi koleksi. Iya. Jadi semua termasuk keris. Termasuk keris, Itu salah satunya. Salah satunya karena keris itu yang mudah didapat ya. Orang kan nasional punya, setiap daerah itu memiliki keris. Iya. Ya. Kalau kujang karakteristiknya spesialis di Sunda, Sunda. di Jawa Oke, Barat. Iya. Kujang itu. Oke, kita ke atas ya. Baik, yang baik. lebih. Jadi sekarang kita sudah ada di yang paling atas ya Pak, Iya, di di dalam Suhunan. rumah. Suhunan ini Ya, namanya. Oh Suhunan. iya. Di sini boleh diceritakan Pak, kenapa akhirnya rumah ini mau dijadikan museum gitu? Ya, latar belakangnya bahwa Pak Gun-Gun itu memiliki perkakas sama pakarang yang banyak. Iya. Jadi tidak bisa ditempatkan di bawah. Ya.
pertama senjata tajam, Iya. takut ini ke anak-anak, Iya, dan betul. sebagainya. Keamanan ya, Pak? Keamanan. Betul. Kemudian kenyamanan bagi para pengunjung yang datang. Iya. Jadi terpisah. Oh Di iya. sini kan di Suhunan yang memang sudah khusus untuk menyimpan koleksi-koleksi ini. Iya. Jadi di sini bisa Mayuri lihat ini yang berapa ribuan keris termasuk jenis-jenis pakaran. Ada golok, ada pedang, ada kolewang. Kolewang. Kemudian ada Nah, kolewang. itu saya baru dengar, Pak. Ada iya, ada kolewang, ada tumbak, Tumbak. ya untuk berburu. Terus juga ada parang, ada golok yang seperti itu. Iya. Ada golok, kemudian ada arit, ya, Arit. parang gitu ya. Kemudian Untuk di ini pertanian ya, Pak? ada pertanian. Tadi kan saya sampaikan bahwa tidak hanya senjata tajam, senjata untuk perang, Iya. kemudian untuk pusaka, tetapi juga alat-alat pertanian ada di sini. Itu ada alat rumah tangga, ada gergaji. Oh. Itu ada gergaji juga untuk perkayuan lah ya. Kemudian ini ada parang panjang. Jadi parang itu tidak hanya yang pendek, yang panjang juga ada. Jadi berbagai fungsi, berbagai Berbagai fungsi. zaman juga ya, Pak? Iya, berbagai zaman. Oh, iya, Berbagai iya. fungsi, kegunaan juga berbeda-beda. Seperti itu, parang yang kecil ya. Yang kecil, ya. Yang kecil. Ini keris bisa. Nah, boleh diceritakan mungkin, Pak? Nah, keris itu ada Istimewanya apa? 2 jenis. Ada yang pakai luk. Ini luk Lekukan namanya, itu ya? lekukan. Lekukan ini namanya luk. Lekukan, iya. Ada yang 3 sampai ada yang 17 luk. 17. Oh, Luk. Ini yang ujungnya ini pucuk. pucuk. Pucuk, ini luk. Kemudian ini sor-soran di sini. Pangkalnya gitu ya, Pak? Ya? Iya. Oh, ada ukirannya Ini juga ada ya, Pak? ukiran namanya ricikan. Nah, ricikan. Ini dapurnya ini. Kan biasanya di sini juga ada racikan-racikan. Nah, ini. Oh, jadi memang khas setiap keris itu dibuat khusus. Khusus. Jadi keris itu dibuat khusus sesuai dengan karakteristik Pribadinya. daripada pribadi yang memesan pada empu. Jadi tidak akan pernah ada satu keris yang sama dengan yang lainnya. Yang lain tidak ada. Sesuai dengan pribadi Iya, pribadi pemiliknya. pemiliknya, Oh, pemesannya. iya. Jadi istimewanya kerisnya seperti itu ya. Kalau yang ini warangka namanya ya. Tempatnya itu namanya warangka. Iya. Iya, Untuk iya. warangka. Ini dimasukkan. Kita lihat juga di sini Boleh, Pak? ada pedang. Nah, ini pedang sada namanya ya. Ini pedang sada. Jadi modelnya lurus, kecil, kuat. Kalau ini berarti zaman dulu atau sudah baru-baru sekarang dulu, masih? zaman dulu. Zaman dulu. Zaman dulu. Ini kita koleksi-koleksi yang memang hasil karya dulu, orang-orang dulu ya. Jadi tidak ada yang baru, tidak ada yang baru. Jadi ini bisa untuk kita jadikan warna untuk penelitian. Penelitian. Jadi di samping Edukasi ya, kita, Pak? ya edukasi, di samping rekreatif, rekreasi juga media untuk pendidikan. Jadi untuk mahasiswa, kemudian siswa-siswa, dia meneliti dan juga melihat dari jenis maupun bentuk dan juga fungsi daripada masing-masing perkakas ini. Iya. Gitu. Selain utamanya juga memang melestarikan budaya dan karakteristik bangsa Ada itu bangsa, sendiri ya, Pak? ya. Iya. Kemudian di keris itu ada penamaan. Nah, ini kan yang tadi juga looknya ini kecil ya, kalau yang tadi besar. Looknya ini ada 7. Oh iya, ini agak berbeda sedikit. ya. Berbeda. Ini ada namanya. Namanya dari mana? Dari bilahnya. Dari sini. Iya. Penamaannya. Ini kerisnya ada- keris tilam wangi. Tilam wangi. Oh, berarti banyak sekali penamaan sebetulnya ya, Pak ya? Banyak. Jadi berbeda-beda keris itu. Ini keris kalang. Ini keris tilam putih. Tilam putih, Ini keris mangkurat. mangkurat. Jadi tergantung daripada bilang. Nah, ini kuli. Kuli. Oh iya. Kuli ini biasanya dipakai untuk apa, Pak? Untuk berburu ini. Oh. Jadi pas ke binatang ditusuk, kemudian dibawa gitu. Oh, jadi Seperti sekalian langsung langsung kena. diambil lagi, jadi langsung keambil. Kayak ini kan kayak
pancingan. Oh, oh Kalau iya, kail gitu mancing ya, kan Pak? kail ya. Iya, iya, kail. Ikan kan gini. Jadi masuk. Jadi seperti binatang kerbau gitu, Pak. Kerbau ya, binatang buas di hutan-hutan pakai gini. Binatang Termasuk buas. juga tombak. Yang Tombak tadi di yang sana. tadi Ya? atau di sana ya. Iya. Gitu. Berbagai macam fungsi juga yang pasti. Ya, karakteristik. Dan di sini bisa Mbak Yuri lihat beberapa perkakas itu memang yang lama-lama. Nah, bisa kita lihat lamanya umur usianya dari mana? Dari bilah, dari karakter-karakter yang ada di sini, dari besi, dari bahan-bahannya. Ini bahan-bahannya bisa kita analisis bahwa ini tahun berapa, kemudian pembuatannya seperti apa dan sebagainya. Oh iya, kalau untuk bahannya sendiri, Pak, biasanya itu terbuat dari apa? Ini ada besi, Besi. macam-macam bahannya. Ada juga nanti ditambah ada meteor ya. Meteor. Ada ricikan-ricikan tambah seperti unsur-unsur emas, unsur logam, perak dan sebagainya itu dimasukin ke sini. Oh, jadi tidak hanya besi saja, ternyata Tidak, ada iya. juga emas dan Betul, logam-logam lainnya betul. juga. Tergantung daripada karakter dan juga keinginan daripada pemilik. Iya, yang tadi itu kembali sesuai Iya. dengan pemiliknya, Pemiliknya, ya, Pak. Iya. iya. Baik. Iya, menarik sekali, Pak. Di sini ada ternyata sampai ribuan koleksi Pak Karang di sini ya. Kalau dari sekian ribu ini, untuk cara merawatnya, mungkin membersihkannya atau mempertahankan keasliannya, mungkin itu bagaimana caranya, Pak? Kita juga memakai bahan-bahan ya. Ada jeruk nipis, kemudian ada pas, Ada ramuan tersendiri. Ya, ada air dan sebagainya. Sehingga itu unsur-unsur yang ricikan bilahnya itu tidak aus gitu ya. Ada karatan kan kalau Iya, yang karena lama. takut Tapi karat, itu juga ricikan-ricikan jangan sampai hilang. Karena itu menandakan unsur yang paling kuat di dalam kerisnya. Kan jangan sampai si bahan-bahannya yang bisa menghilangkan anatomi-anatomi dari Karena seperti bilah. ukiran khas yang seperti itu juga ada detail sekali ya, Pak, ya, di Ya. setiap kerisnya. Jangan sampai itunya malah aus Hilang. jadi hilang. Iya, betul. Pamornya lah, namanya pamor. Oh, pamor Ya, namanya. pamor. Jadi kalau ini pamornya ada unsur logam emasnya, ada peraknya, itu yang menandakan Dipertahankan. bahwa keris itu tingkat harganya itu mahal atau murah Oh, iya, iya, iya. gitu. Iya. Berharganya di situ. Susah buatnya atau gampang buatnya. Iya, baik, Gitu. baik. Oh iya, Pak. Nah, kembali ke museum. Di sini kan bentuknya museum, tapi Ya. ternyata rumah tinggal juga nih, Pak, Ya, di sini. betul. Unik sekali. Nah, bagaimana caranya misalnya kalau ada wisatawan atau pengunjung yang ingin datang ke sini, apakah harus reservasi atau gimana nih, Pak? Ya, karena ini bersatu dengan rumah, tentunya ada semacam mekanisme. Mekanisme, ya. Pertama, tidak setiap hari dibuka. Iya. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat, Sabtu, Minggu memang off. Iya. Tapi bagi kekhususan, bagi wisatawan atau tamu-tamu yang mau berkunjung, yang khusus itu bisa ngontak dulu Langsung ke Pak Gunawan ya aja. ke saya Oke. langsung, dan kita tidak dibuka spasi seperti ada penerima tamu dan sebagainya ya. Oh, iya. Dan kita akan buatkan bahwa ya pengunjung itu seperti layaknya dia masuk ke rumah sendiri. Jadi lebih ke keluargaan, yang lebih Keluargaan. terasa ya, Pak. Ya, jadi kenapa latar belakangnya di rumah? Salah satunya kita pengen satu kekeluargaan, sehingga seyogianya yang bisa melihat Pak Karang di sini seperti keluarga besar sendiri. Seperti keluarga sendiri ya, Pak, ya. Gitu. Siap. Ya, mereka juga yang berkunjung kan ada juga yang, saya mau menitipkan Pak Karangnya. Alhamdulillah Oh, kan. ada juga ya, Pak? Ada, Jadi ada koleksinya tidak hanya dari koleksi pribadi yang misalnya beli atau lainnya, tapi juga yang menitipkan di sini Ya, juga ada. menitipkan, tapi sifatnya pemberian ya. Oh, gitu. Pemberian. Iya, Jadi iya, ini iya. Pak Gun, saya nitip ini silahkan
di sini aja daripada di rumah saya tidak terawat dan sebagainya. Tetapi di sini itu orientasinya sudah bukan orientasi kontennya terhadap hal-hal yang klinik ya, tetapi Berbau mistis maksudnya. berbau mistis. Tapi ini sudah untuk Jadi apa bukan tuh? mistis Pak, tapi Ya, budaya ya Pak. Budaya, nilai-nilai budaya, tingkat pemahaman untuk memelihara keagungan budaya, kekuatan nilai-nilai luhur daripada karya seni, karya budaya dari nenek moyang kita. Betul sih Pak, itu yang perlu dilestarikan Ya. memang.